Ya mungkin vaksin merah putih ini sudah sedikit agak kabarnya ditinggalkan oleh sejumlah masyarakat, sedangkan proses vaksinasi saat ini kan sedang berjalan dengan sejumlah vaksin yang kita peroleh dari luar negeri. Nah, bagaimana kabarnya saat ini dan juga perkembangannya, prosesnya, tahapan uji klinisnya sudah sampai mana? Nah, kita akan gali hal ini, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah terhubung ada Profesor Dr. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan juga ada Dr. Muhammad Fajri Ardai, ini peneliti kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, langsung saja, Prof. Amin. Jadi kalau di Eijkman kabar vaksin merah putih ini gimana kabarnya, sudah sampai mana? Ya saat ini kami sudah menyelesaikan fase R&D-nya ya, fase laboratoriumnya itu sudah selesai. Artinya kami sudah bisa membuat seed atau bibit vaksinnya, dan saat ini sedang dalam proses transisi ke industri. Ya, jadi nanti kan industrinya yang akan melakukan hilirisasi itu adalah Bio Farma. Ya, jadi kami masih melakukan proses scaling up, karena kalau di laboratorium kami bekerja dengan volume yang kecil kan. Nah, sedangkan di industri kan volumenya jauh lebih besar, jadi harus dilakukan penyesuaian ya, scaling up, kemudian optimasi dan juga meningkatkan yield-nya. Diharapkan segera di tahun ini kita bisa menyelesaikan uji praklinik ya pada hewan, kemudian awal tahun depan kita bisa mulai dengan uji klinik fase 1, 2, 3 selama kurang lebih 8-9 bulan, tapi diharapkan di tengah-tengah fase 3 uji klinik kita bisa mendapatkan emergency use authorization. Nah, artinya kalau di tahap sekarang nih Prof, kita tadi kalau misalnya udah persiapan transisi ke industri, artinya sejauh ini sudah oke begitu ya Prof ya, si vaksin merah putih ini untuk tetap lanjut? Oh iya, kami berupaya keras untuk bisa mempersingkat prosesnya tentunya ya, tapi karena ini menyangkut bahan biologi untuk diperuntukkan kepada manusia, kita harus memastikan bahwa produk ini aman dan efektif. Ya, jadi itu yang selain satu lagi untuk Indonesia tentu harus memenuhi persyaratan halal. Iya. Jadi semua prosedur kami lalui. Ya, Prof. Amin, tapi kan ini praklinis saja belum, begitu. Uji klinis terhadap hewan belum, apalagi nanti tahapannya jika itu sudah lolos kan masih ada uji klinis tahap 1, 2, 3, prosesnya masmasih cukup panjang begitu. Betul, dan itu harus dilalui, tidak bisa diabaikan ya, karena pada situasi non pandemik uji klinik itu bisa makan waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Nah ini kita sudah membahas bersama dengan Bio Farma dan juga Badan POM, kita memperoleh waktu tadi ya sekitar 8-9 bulan itu, kalau mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sehingga bisa segera diproduksi. Baik. Oke. Ya. Saya mau ke Dr. Fajri ya. Dok, kalau melihat ini kan pemberitaan soal vaksin merah putih juga muncul di pertengahan minggu ini ya. Ada rasa optimisme lah di situ dari masyarakat gitu, setidaknya melihat vaksin merah putih, dan juga disampaikan oleh tadi Prof. Amin. Kalau dokter sendiri melihatnya bagaimana dengan tahapan ada vaksin merah putih, tahun depan itu sudah mulai uji klinis tadi kalau kata Prof. Amin? Kalau saya memandang ini adalah sesuatu yang harus wajib kita apresiasi. Kenapa? Ini menggambarkan kita akan berusaha mandiri gitu ya dalam hal vaksinasi. Karena kita tahu kebutuhan vaksin kita sangat banyak, di atas 400 juta. Walaupun memang butuh proses, semua butuh proses, nggak ada yang instan begitu. Dan kita tahu, kita mengapresiasi juga kan vaksin yang Eijkman, lembaga Eijkman, Prof. Amin yang mimpin gitu, bersama dengan Unair sudah masuk, sedikit lagi masuk ya ke tahap uji klinis fase 1. Jadi memang direncanakan tahun depan begitu ya. Tidak masalah, karena mungkin COVID-19 ini kan kita nggak tahu kan, sampai kapan gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik, berita sangat baik, dan kita semua harus mendukung ini. Tidak masalah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah. Yang penting ada kemandirian dari negara kita dan industri
Dan tidak hanya tentang proses penelitian saja gitu, tapi ada bagaimana scaling up, bagaimana produksi, bagaimana negara kita ini berdikari terhadap vaksinasi ini, karena butuh sekali. Dan kita tahu vaksin yang baru ini kan juga vaksinnya atau model vaksinnya itu menggunakan varian Delta ya, varian terbaru. Dan mungkin nanti bisa saja ketika varian-varian yang baru nanti muncul, ya bisa lebih proper lagi kan, bisa disesuaikan lagi. Ketika negara kita sudah mampu dan capable untuk memproduksi sendiri. Jadi tidak masalah menurut saya sih. Dok, tapi kalau tadi dokter kita menggunakan apa sampel varian Delta gitu ya, artinya apa nih? Artinya apa gitu kalau misalnya masyarakat mencerna, terus kalau misalnya pakai varian Delta, terus kenapa gitu? Artinya vaksinnya ya disesuaikan dengan varian Delta begitu, karena vaksin yang ada saat ini itu kan seed vaksinnya atau contoh model vaksinnya itu bukan menggunakan varian Delta gitu. Itu menggunakan varian yang lalu gitu, yang awal-awal. Ya. Nah, ya berarti artinya bisa lebih bisa beradaptasi kemarin dengan varian Delta begitu ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat kan untuk saat ini yang memproduksi vaksin merah putih ini kan paling tidak ada beberapa lembaga ya, dan juga menggunakan 7 platform berbeda. Anda bisa jelaskan mengenai hal ini? Ya, jadi ada 7 lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih ini. Jadi Eijkman bersama Unair itu inactivated virus, jadi virus yang dimatikan, nanti profesor akan menjelaskan. Kemudian bersama dengan LIPI itu protein rekombinan ya, jadi protein virus lalu direkombinasi gitu. Kemudian ada bersama dengan UI juga, UI dengan Eijkman juga mengembangkan DNA, mRNA, virus partikel juga. Ini juga nanti Prof. Amin bisa menjelaskan karena beliau dari UI. Kemudian ITB juga mengembangkan, gitu ya, dia protein rekombinan juga adenovirus, jadi mungkin ini mirip AstraZeneca. Kemudian dari UGM juga mengembangkan juga ya, protein rekombinan. Dan dari UNPAD juga macam-macam, masih mencari vaksin sepertinya. Jadi ada protein rekombinan, kemudian ada mRNA dan lain sebagainya. Jadi kenapa multi platform? Kenapa platformnya banyak? Ya supaya kita punya banyak variasi. Nanti kan dicari yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling aman begitu. Karena kan ini masih awal sekali ya, jadi benar-benar mencari yang terbaik begitu. Dan masih banyak fase selanjutnya, masih ada fase 1, 2, dan 3. Kita tahu masing-masing fase ini itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti di fase 1, itu masih dalam populasi terbatas di bawah 100 orang. Itu mencari apakah vaksin ini aman, kemudian setelah melewati diuji preklinik di hewan begitu ya, apakah vaksin ini bekerja dengan baik, apakah antibodi dan sel imun ya, misalnya sel T itu juga bagus diproduksinya gitu. Lalu nanti di scale up, ditinggikan lagi. Ketika masuki fase 2. Fase 2 ini sekitar 100-an ya, di bawah 1000 gitu ya. Jadi sama sih, melihat keamanan dulu. Nomor 1 memang kalau dalam prinsip kedokteran itu do no harm, mencegah mudarotan. Jadi harus aman dulu, jadi dipastikan keamanannya, kemudian sama respon imunnya bagus apa enggak. Nanti dari fase 1-2 ini dilihat juga efek di setiap organ bagaimana gitu. Jadi ketika vaksin sudah nanti benar-benar di ACC gitu ya oleh Badan POM gitu, itu bisa dipastikan aman begitu. Walaupun mungkin ada efek samping seperti alergi dan lain sebagainya, cuman itu sudah diminimalisasi dengan proses ini yang terjadi. Nanti baru masuk fase ketiga, sampai yang ribuan yang sekarang sedang berlangsung ya, Sinovac dengan Bio Farma gitu di Bandung gitu. Ini fase ketiga yang kemarin sampelnya ribuan, bahkan sampai 40.000 Moderna dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu prosesnya. Baik. Karena saya mau ke Prof. Amin ya. Prof. Amin untuk bisa menjelaskan juga kepada masyarakat ini, kalau tadi kan ada 7 institusi gitu yang ikut sama-sama mengembangkan vaksin merah putih. Nanti tuh outputnya kayak apa sih Prof? Apakah dari setiap institusi ini akan menghasilkan vaksin masing-masing atau menjadi satu entitas vaksin merah putih saja atau gimana Prof? Ya, jadi vaksin merah putih ini pertama kali memang dikembangkan oleh lembaga Eijkman di sejak bulan Maret tahun 2020. Waktu itu masih Kementerian Ristek dan BRIN ya. Tapi sejalan dengan waktu, beberapa institusi juga memiliki kapasitas dan juga berminat untuk mengembangkan vaksin. Nah itu semuanya difasilitasi oleh Kementerian Ristek BRIN saat itu. Tujuannya agar kita memiliki kemampuan sendiri ya, kemandirian. Karena saat ini Indonesia itu belum pernah bikin vaksin sendiri dari nol.
Ya, memang kita punya pabrik vaksin yang besar, yang kelas dunia, tapi itu menghasilkan vaksin yang sudah dikenal, sudah jadi, sudah dibuat di tempat lain dan sebagainya ya. Jadi tinggal sebagian besar adalah filling and finish istilahnya. Jadi tinggal diformulasi, kemudian dicampur, dikemas dan dikasih label, kemudian diedarkan. Tapi mengembangkan, sekali lagi mengembangkan dari nol itu belum pernah. Dan ini untuk pertama kalinya. Itu pertama. Yang kedua, kapasitas pembuatan vaksin ini juga harus bisa mencakup seluruh platform yang ada. Ya, jadi tidak hanya platform tertentu saja, karena yang tadi UNER itu menggunakan platform mirip Sinovac sekarang ini ya, artinya whole virus utuh yang dimatikan, sedangkan di Eijkman kami menggunakan strateginya berbeda, protein rekombinan, tapi institusi lain juga mengembangkan tadi ada DNA, ada RNA, ada virus vektor, ya, ada juga yang protein rekombinan tapi pendekatannya agak berbeda. Ya, itu semuanya difasilitasi agar Indonesia punya kapasitas untuk mengembangkan vaksin dengan platform berbeda-beda, karena kita mengantisipasi di masa ke depan, kita belum tahu kapan ya, kalau ada pandemi lagi, kita juga belum tahu oleh virus yang mana, oleh bakteri yang mana, dan platform vaksin yang mana yang paling bagus ya. Nah, itu harus sudah dikuasai oleh Indonesia. Jadi dari 7 ini memang barangkali nanti yang akan jadi produk itu tidak semuanya, mungkin hanya 2 atau 3 ya. Sebetulnya 2 saja sudah cukup sebetulnya, tapi tetap seperti tadi saya sampaikan, yang lain itu harus tetap didukung agar kemampuan itu tetap ada. Jadi sudah dimiliki oleh Indonesia. Sewaktu-waktu dibutuhkan, ini kita tidak perlu mulai dari nol lagi. Kita belajar dari negara-negara lain. Kenapa kok mereka di tahun lalu, di kuartal ketiga tahun lalu itu sudah bisa melakukan uji klinik fase 3. Itu karena mereka sudah siap semuanya sebetulnya. Nah, itu yang juga akan menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian kalau kita berkaca dengan produksi vaksinasi secara global di berbagai negara yang sudah saat ini vaksinnya kita rasakan. Tapi usai jeda, saat lagi Prof. Amin dan juga Dr. Fajri. Usai jeda.